akan masuk ke bab baru, pembangkit uapnya ya. Ini adalah bercerita mengenai boilernya yang menghasilkan uapnya, penghasil uapnya ya, generator uap. Ini kita bahas nanti 2 kali pertemuan ini nanti jenis-jenis dari boiler yang akan digunakan untuk masuk nanti ke turbin kan, kita masuk ke turbin. Ini akan kita bahas jenis-jenis ya, walaupun nanti tidak semua jenis yang ada di sini yang kita bahas itu adalah untuk pembangkit listrik. Jadi kita dasarnya dulu, baru nanti. Jadi ini boiler adalah alat yang menghasilkan uap, maka air diubah menjadi uap di dalam boiler. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bahan bakarnya dan tungkunya ya. Nah, bahan bakar diolah sedemikian rupa. Kalau untuk pembangkit listrik itu dia menjadi yang bubuk ya, yang masukkan ke dalam tungku dan pembakaran, akhirnya membakar dengan udara panas. Jadi panas tersebut ini adalah untuk memanaskan boiler, ya, untuk memasukkan uap. Dan boiler tersebut nanti uapnya nanti akan diolah lagi, nggak langsung ke turbin ya. Jadi dari energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar pada tungku ya akan ditransfer ke air yang berada di dalam boiler. Jadi air tersebut setelah panas dia akan sedikit kemudian akan menguap. Nah, uap tersebut nanti dikonversi ya, buat pada suhu dan tekanan yang diinginkan untuk memutar. Yang tadi digunakan pertama adalah yang untuk pembangkit listrik adalah untuk memproduksi atau menghasilkan kerja mekanik atau gerak, daya gerak mekanik dengan mengembangkannya di dalam mesin uap atau pada sebelum uap. Masukin ke dulu sehingga bisa memutar. Nah, kalau sudah berputar, jika sudah ada gerakan, nah, itu akan mudah menghasilkan listrik. Yang menghasilkan gerakannya ini yang diperlukan banyak energi. Nah, nanti macam-macam jenis pembangkit ya. Mulai dari minyak uap, diesel atau air atau gas atau nanti nuklir ya. Kemudian dari pemanas tadi selain untuk pembangkit ya, nanti ini juga bisa untuk memanaskan bangunan rumah atau industri, biasanya untuk pengering ya, dengan bahan-bahan makanan, bahan industri seperti obat kemasan ya, seperti gula, ya, bahan-bahan tekstil, bahan-bahan obat, bahan-bahan kulit gitu ya, yang dipergunakan. Kemudian juga untuk penghangat ya, kalau ini untuk ruangan pemanas ini biasanya untuk di daerah-daerah subtropis ya, pada musim dingin. Nah, boiler sendiri adalah sebuah bejana tertutup ya, karena tertutup supaya dia kalau dia terbuka ya uap tadi tidak akan bisa mempunyai tenaga ya, ada berdiri menguap atau hilang. Dia tidak akan tertutup sehingga dia punya tekanan. Di mana di dalam bejana tersebut air diubah menjadi uap dengan menggunakan panas yang dari tungku ya, tungku tapi dari bakar dan bakar ya. Nah, makanya dia ditutup. Nah, kebanyakannya itu nanti ada campuran ya. Boiler itu dibakar dalam batu bara atau minyak, ada juga yang gas, ada yang gabungan. Biasanya gas dengan batu bara atau minyak dengan batu bara, itu yang combine, kombinasi. Jadi ada untuk boiler tersebut juga ada persyaratannya ya. Memang untuk keamanan sudah pasti hampir semua ya, keamanan jadi aman pada saat dia beroperasi. Ya, untuk panas keluarnya, kemudian ledakan ya. Kemudian accessibility ya, mudah
untuk diakses, untuk ada perbaikan dan pemeliharaan. Mudah. Kemudian masalah kapasitas itu harus bisa mampu memasuk keluar sesuai dengan yang mau dipanaskan, apakah mesin, apakah ruangan, atau nanti pemanas. Dan ini adalah efisiensi untuk semua kawasan ya, kita menghasilkan kerja dan efisien ya. Tidak banyak terbuang panas energi yang dihasilkan. Itu dimanapun pasti ada ya. Jadi boleh juga seperti itu tadi. Ada yang emang secara sistem, secara itu pasti terbuang, tapi panas itu tidak mungkin akan semua terserap, bagian luarnya juga akan semua. Kemudian juga pada saat tekanan tertentu juga terpaksa dibuang juga, karena umpamanya sudah maksimal kerja yang diberikan, tetapi tekanan masih bertambah. Karena itu salah satu dari kelemahan daripada pembakaran bahan bakar padat ya. Maka energi yang di dalam boiler itu dibuang. Tidak, nanti boilernya malah akan rusak seperti ya. Jadinya efisiensinya mampu dia menyerap jumlah maksimum panas yang menghasilkan pembakaran dari tungku. Kemudian juga dimana lebih sederhana dan dia pemeliharaannya murah. Jadi konstruksinya tidak terlalu ribet gitu ya. Semakin itu juga kemarin waktu pengolahan bahan bakar ya, itu nggak bisa, kita mau menghasilkan yang paling bagus, efisiensi bagus, kualitas yang bagus, tentu peralatan nggak mungkin sederhana. Sederhana dia ya hasilnya juga tidak paling bagus ya. Itu dia mudah ya konstruksinya untuk diakses, mudah untuk pemeliharaan ya. Dia tidak terlalu tinggi. Karena nanti ada maintenance ya. Kemudian gimana, ini dia lagi biaya awal itu rendah. Tapi kalau biaya dengan kualitas itu nggak bisa dipisah. Jadi kalau biaya rendah, kualitas juga kita mengharapkan tadi di atasnya sedang efisiensinya tinggi, kapasitasnya bagus, keamanan, kemudian diakses, cuma biayanya rendah ya, itu tidak bisa sinkron ya. Biasanya biayanya tidak boros lah, kalau rendah itu susah untuk didapat kalau kita punya kualitas yang bagus. Semakin bagus kualitasnya itu biayanya akan lebih mahal. Kemudian yang ini yang masalah teknisnya, tidak ada persambungan yang langsung terhati, maksudnya yang langsung kena dari bahan bakar. Nah, persambungan itu rawan ya, masih pakai gelas ya. Jadi yang kena itu tidak ada persambungannya, ada bahan lain yang tidak langsung dibakar api. Kemudian starternya NOD-nya harus cepat, tapi ini tidak bisa nanti secepat bisa ya. Cepat gas ya. Pada saat awalnya ya, makanya nanti pembangkit PLTU ini tidak digunakan untuk puncak ya, dari beban dasar, karena dia tidak hidup matikan seperti diesel. Paling hanya kurangi kemampuannya dia bekerja. Nah, juga untuk pemakaian di luar pembangkit industri tadi ya, pabrik gula, pabrik mie sekarang juga ya, itu pakai boiler. Nah, dia bekerjanya 24 jam karena masalah starter ini. Nah, kalau dia dimatikan pemainnya dan shift malam, orang matikan besok pagi, itu dia perlu bisa 5-6 jam baru dia bisa kerja. Sehingga dia tidak bisa untuk hidup matikan ya, dia bekerja 24 jam, sehingga nanti karyawannya bekerja ya pakai shift-shiftan ya, bagi yang bukan pembangkit listrik. Apalagi pembangkit listrik itu bekerja 24 jam sehari, 30 hari sebulan dan 312 bulan per tahun. Dalam satu kompleks itu pembangkit itu tidak satu deh ya. Jadi kalau satu ada maintenance berarti kan yang lainnya harus siap mengganti. Dia kerja terus menerus. Nah, yang abu kemarin juga terus menerus diambil. Sebenarnya kalau asap sudah keluar ya, itu juga sama abu harus setiap saat diambil, kalau tidak karena dia beroperasi terus. Ya, dimatikan dulu nanti baru diambil, bisa. Karena pertama itu adalah startnya itu lama, karena dia
mengubah air menjadi uap itu butuh waktu lama. Waktu ya. Sehingga makanya kenapa dipilih diperpanjang, air yang masuk adalah air dari uap yang panas tadi yang dicairkan. Sehingga memang itu adalah air panas. Itu nggak langsung ya, kita panaskan lagi baru masuk ke, sehingga dia proses dari panas ke uap itu lebih cepat jika dia air dingin. Ya. Dingin pertama dipanaskan dulu sampai panasnya sampai 100 derajat. Baru di atas itu dia baru teruap. Ya. Nah, kalau sudah panas itu kan tinggal sedikit memanaskan untuk uap. Nanti baru ditambah itu panas lagi supaya tekanannya tinggi. Nah, itu startupnya lama ya, tapi diarahkan cepat. Itu berarti maksimal. Jadi tidak dipergunakan untuk beban-beban dasar. Kemudian kinerja dari suatu boiler dapat diukur dalam kapasitas yang mampu menguapkan berapa meter kubik per jam. Gitu ya. Ini didefinisikan dengan jumlah air yang menguap atau uap yang menghasilkan kilogram per jam. Dan berapa kilo per jam? Nah, itu adalah semakin cepat dia, kita kemarin tergantung dari bahan bakar dan tungkunya ya. Dan bentuk boilernya juga nanti saya membuat boiler cepat. Jadi kilogram per jam. Ini dapat dikatakan dalam bentuk kilogram per kilogram bahan bakar atau bahan bakar pemanasan. Nah, pemanasan semakin lebar yang dipanaskan itu akan semakin cepat. Untuk ukuran yang sama ya. Kemudian jenis-jenisnya. Ya ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah menurut aliran gas dan panas adalah tabung air dan tabung api. Tabung air, airnya itu di dalam tabung, kemudian di luar tabungnya dibakar. Kemudian kalau tabung api, berarti di dalam di dua ada tabung air tadi, masuk lagi pipa di dalamnya yang berupa nanti gas sebenarnya masih gas panas ya. Panas masuk ke dalam tabung. Sehingga dia gas panas dalam tabung di dalam air tadi akan menjadi membuat airnya menjadi menguap. Ini dia, jadi nanti kita tampilkan bentuk tabung api dan tabung air. Ya. Ada boiler tabung air bersirkulasi melalui tabung dan hasil panasnya atau produk panasnya mengalir ke tabung. Tabung air di tabungnya ada air yang dipanaskan. Dan pada boiler tabung api, produk panas pembakaran melewati tabung yang dikelilingi oleh air. Di sekeliling tabung yang panas tadi dikelilingi oleh air. Jadi seperti di tabung api banyak nanti dikelilingi. Dan tabung api akan memiliki biaya awal yang besar, tapi lebih lebih sederhana ya. Tapi tabung api tersebut juga ini mirip dengan gas tadi ya, mudah meledaknya. Ya. Apinya di dalam tabung karena dalam tabungnya tinggi. Yang tabung air yang dalam tabungnya dipanaskan dari luar tabung, itu lebih aman dan ledakan. Dia mungkin terjadi ledakan. Volume air yang besar setelah tersebut tidak dapat memenuhi dan cepat pertumbuhan permukaan luar dari tabung api. Itu output yang sama dengan kulit luarnya ya, bagian luar. Kita tadi boiler tabung api jauh lebih besar dari kulit luar boiler tabung air. Nah, bahan bakaran di dalam ya, airnya sekeliling dia. Dan boiler tabung air memerlukan logam yang sedikit ya, untuk ukuran tertentu. Aman terhadap ledakan karena dia di dalam tungku ya, apinya nggak masuk dalam tabung. Tekanan yang lebih tinggi dan dapat diakses dengan respon cepat untuk mengubah permintaan uap. Pokoknya permintaan listrik bertambah atau nanti permintaan pemanas bertambah untuk kalau yang bukan listrik ya, itu dia lebih cepat dibandingkan api. Kemudian tabung dan drum boiler tabung air lebih kecil dari boiler tabung api.
dan tekanan yang tinggi, drumnya dapat digunakan. Kalau tabung air memerlukan ruang lantai ya yang lebih rendah, tabung air lebih efisien. Kemudian jenis-jenis tabung air yang diklasifikasikan atau dibagi ya, sama tabung roots horizontal, berarti dia mendatar ya. Drum longitudinal begitu ya, dengan panjang. Terus drum, kemudian tabung main ada 2 atau 3, kemudian low head drum yang rendah ya, drum pembakaran siklon, ini yang pembakaran kayak berputar apinya ya. Kemudian nanti dari keuntungan boiler tabung air adalah tekanannya tinggi ya, pada 140 kg per cm kuadrat. Karena pada toilet pemanasan besar, di luar, di dalam pipa-pipa ya, terbiasakan dengan lebih mudah. Permukaan pemanasan besar ya, dengan menggunakan sejumlah besar tabung. Nah, dia tinggi di bawah tapi di atas. Tekanan air yang tinggi dalam tabung lagi pindah panas menjadi besar sehingga menjadi efisiensi lebih besar. Makanya yang banyak digunakan untuk pemakaian listrik nanti adalah tabung air ya. Dan boleh tabung api dibagi lagi sama dengan tungku internal, berbentuk horizontal, kemudian berbentuk kotak, pendek dan compact sederhana. Kemudian tungku ini yang tungku internal di dalam tungkunya, tungku eksternalnya berbentuk horizontal. Ini adalah tungku pendek, lokomotif. Nah, ini yang dulu ya yang ada ini. Dan compact sport. Sekarang lokomotif pun ada ya. Tapi dia untuk kapal masih ada ya, kapal. Cuman biasanya kalau kapal itu combine antara gas dan uap. Nah, uap itu tegangannya besar ya. Kombinasi antara uap dan gas. Jadi ada juga diesel biasanya ya. Itu kapal itu untuk tenaga dia baru nanti uap. Nah, uapnya dia tidak pakai batu bara, dia pakai gas atau minyak. Dia berbentuk tadi horizontal, vertikal, vertikalnya lurus, tabungnya vertikal, horizontal kokran, vertikal. Keuntungannya dan tabung api adalah daya yang rendah, prosesnya dapat dipenuhi dengan mudah, kemudian ukurannya lebih kecil atau kompleks. Kemudian untuk posisi tungku adalah pembakaran internal, berarti di dalam ya, dan pembakaran eksternal di luar. Untuk boiler pembakaran internal, ruang perapiannya pembakaran tertutup ya, di dalam sel atau pipa tadi. Sungkupnya ya, karena kasus pembakaran eksternal ya, boiler dan tungku api kembangkan dipisah. Posisi sumbunya vertikal, horizontal, dan miring. Kemudian aplikasinya tetap, nah ini yang untuk biasanya untuk industri dan pembangkit tenaga listrik. Kemudian mobile, itu kapal dan lokomotif. Kalau lokomotif sekarang udah jarang, itu kapal sekarang. Tapi dia kombinasi ya. Karena dibandingkan dengan uap batubara seperti pada zaman dulu ya, dia adalah uap menggunakan bahan bakar, minyak atau gas. Karena dia boros tempat, perlu tempat dan gas ya. Gas itu lebih kompak dan ringan. Dia uap juga dia sebenarnya, tapi dia pemanasannya menggunakan bahan bakar minyak dan gas. Kombinasi kalau kapal motor sekarang kombinasi. Kalau zaman dulu benar langsung ya seperti batu bara. Jadi sirkulasinya airnya masih ada yang paksa. Itu berarti dia bawahnya dipanaskan sehingga pada panas dia yang panas akan naik dan air lebih. Dia bakar ya. Pakai pipa-pipa dia, bukan kayak benar yang kayak jarik tadi. Kita uapnya ada yang tekanan rendah dan tekanan rendah dan tekanan tinggi. Tekanan rendah itu biasanya industri ya, bukan listrik ya, karena dia yang dianggap yang dicari adalah panasnya bukan tekanan. Ini untuk bergerak. Tetapi yang penting dia panas. Maka akan panas enggak.
Jadi dia untuk mie instan seperti mie ya, golongan mie, kemudian tekstil, kemudian untuk obat-obat ya, nah, itu tekanannya nggak perlu tinggi karena bagi dia adalah panasnya. Sedangkan yang untuk penggerak, nah itu dia perlu tekanan tinggi seperti pembangkit ya. Atau nanti kalau untuk kapal itu seperti untuk penggerakan balik-balik kapal. Nah, ini bentuk beberapa jenis boiler kokran ya. Ya, ini yang mirip di dalamnya. Jadi dia tungkunya di bawah sini ya. Kemudian di atasnya adalah itu boilernya. Nah, itu yang paling sederhana. Nah, output daripada tungku tersebut yang berupa nanti asapnya tadi, untuk bekas atau buah asap, ini dimasukkan lagi ke dalam boilernya. Jadi boiler itu mendapat dua pemanasan dari bawah, dari pembatas tertentu, kemudian pipa-pipa yang untuk ke cerobong asap itu juga dimasukkan ke dalam. Pipanya kan panas nih, dekat dari tungku ya, panas. Nah, ada dua keuntungannya. Pertama adalah kita menambah panas dari menambah luas permukaan yang panas lebih luas, sama hanya bagian bawah daripada boiler. Kemudian di dalamnya ada pipa-pipa yang masuk ke dalam boiler itu panas. Kemudian dari sisi untuk menambah asapnya ini juga akan lebih berguna. Jadi asap dimasukin sudah dan air dulu kan lebih dingin dibandingkan dia langsung. Nah, panasnya digunakan untuk memanaskan air, kemudian dia uap asap dan debu lah berarti sini ya, asap itu akan lebih sedikit. Nah, di sini juga ada nanti pintu pengotoran asap. Nanti kalau asapnya hitam di sini makin hitam, itu harus dibuka. Jadi ada pemanasan yang terganggu di bagian tungku biasanya. Kalau tidak nanti dia bisa balik ke sini, ke kanan bukan ke atas gitu ya. Kemudian di sini ya abunya ya sini ya, tingkat asapnya ini abu. Nah, jadi ada dua yang masuk ke air. Air mendidih menjadi uap. Sama lagi ini tekanan. Sini nanti baru ada katup. Ini tekan masalah alat ukur tekanannya ya. Pressure gauge-nya ini ukur tekanan. Ini katup untuk dikirimkan ke output. Nah, dia nggak langsung dipakai di sini ya. Nanti di sini akan ada lagi namanya pemanasan lagi untuk menghilangkan uap-uap air yang masih ada dan menambah tekanan. Pressure gauge. Nah, di sini nanti untuk air. Nah, ini kan uap pasti airnya berkurang kan. Nah, ini kan setelah diisi air awal dulu ya, kan berkurang ini air masuk dari air yang sudah di uap ya, nanti uap di ujung di apa namanya turbinnya, nanti kan didinginkan lagi atau dikondensor kan, kondensasi uap menjadi air ya. Kalau sini air menjadi uap, namanya penguapan. Kemudian di sininya terjadi uap menjadi ini cair, kondensasi. Penguapannya ya. Nah, ini bagian tungku. Tadi ada bata tahan api supaya nanti orang yang bekerja tidak terganggu ya, masih panas. Kemudian juga sini belah okok ini kayak apa etik ya. Ini ini adalah untuk membuang sisa-sisa kotoran yang ada di sini karena nanti airnya kan namanya lihat kalau kita memanaskan air kan bergejolak ya. Nah, nanti dia ininya juga akan kebuang, akan nggak mengendap ya kotoran jika masih ada kotoran-kotoran yang dibuang. Nah, kemudian ini indikator ya bahwa airnya berkurang, pasti ada yang masuk lagi. Nah, kenapa berkurang? Karena jadi uapnya disalurkan keluar gitu ya. Nah, ini nanti ada katup pengaman. Yang nanti kemudian di sini juga ada katup masuk ya untuk air pasok. Indikator air, juga ada pengaman yang artinya nanti jika tekanan ini sudah maksimal, kemudian uap yang disalurkan juga sudah maksimal, tapi tekanan masih naik, artinya harus bagian dibuang. Kita sama buang energi ya untuk mendapatkan uap. Tadi kan susah-susah memanaskan.
mati, ya ini untuk keamanan daripada peluru. Oke, sistem 3 nanti saya tampilkan simulasinya ya, animasinya lah. Dulu cara kerjanya biar lebih gampang. Kita tampilkan. Cuma nanti dari itunya mungkin nggak semua masuk bisa di apa namanya di video ini, di Zoom nanti kita masukin ke apa namanya YouTube, tidak semuanya bisa ya karena ada hak cipta orang. Kita lihat di sini ya. Itu semuanya nanti kan dipotong di waktu apa video-video yang ditampilkan kadang dipotong video. Ini tadi. Ini tungku pembakaran tadi masukin apa namanya bahan bakar, apakah dia batu bara atau gas itu akan untuk pembakaran. Nah, ini kan langsung berhubungan dengan air. Nah, untuk efisiensi yang pipa untuk asapnya tadi, tungku kan pasti akan ada asapnya ya, abu, debu, asap. Nah, masih panas nih. Nah, ini dimasukin lagi ke dalam apa namanya ke dalam boiler, akan panas juga. Tujuannya ada dua, pertama menambah panas, menambah luas permukaan yang panas, kemudian juga untuk mendinginkan asap yang akan keluar melalui chimney atau cerobong asap. Ini masuk baru dua. Ada dua keuntungannya nih. Sama dengan tadi ini untuk mengukur tinggi air, ini pressure gap, tekanan uapnya, ini yang keamanan tadi seperti kartu pengaman ya, ini yang untuk keluar untuk uap yang mau dijadikan ke turbin nanti walaupun panasnya lagi. Nah, ini seperti kartu pengaman tadi, jika tekanan sudah maksimal sedangkan yang disalurkan juga sudah maksimal, ya terpaksa dibuang supaya tekanan di sini turun lagi, kalau tidak bisa meledak. Ini dia yang bahan api tadi, tungku ya, pembakasan, chamber pembakasannya. Kemudian ini adalah blow off tadi untuk karena dia membuang kotoran-kotoran yang ada. Sehingga pada saat panas itu dia akan dibuang karena dia akan ini kan bergejolak airnya. Sehingga jika ada kotoran pun ikut naik kan, makanya dibuang. Tidak mengendap dia. Kalau mengendap dibuang, ini airnya yang hilang. Makanya di sini akan ada nanti pengukuran tekanan air yang akan masuk lagi air di dalamnya. Dan ini yang asap tadi dari pintu, katakan di asap terlalu tinggi, apa namanya hitam, hanya harus dibuang. Pasti ada sesuatu di tungku yang tidak bagus. Maka di sini pipa-pipa di sini mulai ada yang kena kotor atau tungkunya yang tidak bagus, pembakarannya kita asap dibuang. Ini dia. Nah, pakai tenaga listrik. Keran. Kita kita cari lagi, kita masuk ke bentuk yang lain di sini. Ini ketika alas tadi ya, kita tadi ya, kita simulasikan sama ya di sini. Ya. Dia bentuknya sangat sederhana ya, kompak ya. Dan jenis bahan bakarnya bisa bervariasi. Dan cocok untuk kebutuhan kapasitas kecil. Satu dia seperti tabung-tabung halus-halus kecil tadi. Eksternalnya sekitar 70%. Pembakaran batu bara ya. Sama. Itu batu bara semprotkan. Kemudian
rasio tegangan dan gas permukaan yang panas tadi berarti dari 10:1 sampai tengah panasnya ya. 1 meter diameternya 1 meter panas. Semakin luas akan semakin cepat. Makanya ada masuk pipa ke dalam ya. Fungsinya tadi sudah kita ini kan ya, untuk tekanan, indikator ketinggian air, kartu pengaman yang tadi juga ya, kalau kuatan berlebih ya dari tekanan, bisa kapasitas maksimal dari tekanan misalnya mampu ditampung. Kemudian ini untuk menentukan tingkat air, untuk membuang kotoran-kotorannya yang masih ada dalam air, walaupun itu sudah disaring ya, namanya tetap aja nama air filternya itu ya masih ada kemungkinan kotor, atau karena emang dari tergerusnya isi dari boiler ya, dibuang. Tidak nanti dia akan mengakibatkan nanti terjadi endapan, itu panas akan susah dapat. Untuk pengaman, buat tadi ya. Ya, itu cek atau pengontrol umpan air ya, air. Lihat ketinggian airnya ada berkurang, ya, tambah. Dan bentuk yang kedua, boiler Lancashire. Nanti kita juga lihat bentuk ini ya. Ya kalau tadi kan ini ke atas ya, kayak biasa lah kalau ini. Cuman bedanya kalau cara biasa nggak ada pipa yang masuk ke sini ya. Nah, dia ada dua di bawah dibakar, di dalamnya juga bisa pembakaran yang sama. Kemudian bentuk yang keduanya Lancashire ini bentuknya kalau tadi dia vertikal ke atas ya, ini dia lebih ke mendatar. Datar. Jadi yang masuk ke dalam apa namanya air tadi adalah ini pipa tadi kan ada pipa api, ada pipa air ya. Kalau ini kan pipa air ya sebenarnya, air di atas atau di bawah. Ya, tidak ada api yang masuk. Ya. Di sini. Nah, paling ini ada sedikit. Ini api di bawah, di atas. Ini supaya untuk menurunkan ini gabungan sebenarnya. Ini termasuk pipa api namanya. Ini air di bawah tungku, pipa apinya di bawah, di atas. Ini pipa masuk ke dalam air. Dan di dalamnya adalah gas buang tadi ya, gas buang yang panas. Itu sebenarnya digabungkan. Nah, sedangkan Lancashire itu dia murni pipa api semua. Jadi di dalam air tersebut, nah ini ada kelihatan dari ini dari atas, ini dari samping ya, ini dari depan. Nah ini dia, ini kalau di depan kelihatan ini. Oh ini adalah pipa besar yang isinya air. Di dalam ini ada pipa yang lebih kecil. Ini adalah yang masuknya nanti gas api di sini. Sehingga tungkunya ini dikelilingi oleh air jadinya ya. Air masuk ini kan jadi tungku ini ya. Walaupun pembakaran di ujung ya. Di ujung itu pembakaran nanti. Pembakaran masuk sini juga api. Ini baru keluar nih. Ini di dalamnya adalah gas panas dari pembakaran api tadi. Ini air ya, dari samping ya, dari depan, dari samping ini. Nah, ini dari atas. Nah, ini. Rupanya pembakarannya masuk sini. Nah, di antaranya ini, di dalamnya ada air. Nah, seperti ini ya. Nanti kita lihat juga ininya besar ya. Kita lihat dari simulasi animasinya, videonya ya. Lebih ini ya, bergerak soalnya. Gimana proses kerja dari saya boiler. Tadi kan gabungan ya, di bawahnya tungku, di atasnya air, cuman output dari tungku tadi masukin lagi ke dalam pipa air berupa pipa-pipa. Ya mendatar tuh tadi ke atas ya. Tadi vertikal, dia horizontal. Tadi tungkunya di bawah, nih tungkunya di ujung ya, di ujung tungku. Apinya masuk. Ya. Ntar untuk tekanan rendah ya,
Kemudian pembakaran internal di dalam, berarti apinya di dalam ini. Kemudian tabung api ya, tabung api. Nah, sirkulasinya adalah natural asli ya, tidak menggunakan apa namanya pompa. Ya, rendah tadi ya 16 bar maksimum. Kemudian gas rata-ratanya 9.000 kg per jam. Efisiensinya 50 sampai 70, lebih rendah dengan tadi kan 75 sampai 70 sampai 75 ya. Jadi kan ini pintu tungkunya, kotak pembakarannya di sini. Ini pembuangan abunya. Di sini juga ya, kaput. Ini water vapor gas, pengukur ketinggian air. Ini pengukur tekanan dari gas. Katup pengaman sebenarnya tadi ya. Itu kan berlebih ini dibuang. Ini stem katup tutup dan pembuangan dari sini. Mau kita bawa kemana? Ini ruang utama manhole ya. Nah, auto feed check dari katup. Ini air berapa? Sebentar ya. Di dalamnya nih. Ini tempat buang asap. Rombong asap. Ini ditampilkan dari sisi atas, sisi samping sampai depan ya. Nah, ya, air. Ini pipa apinya. Nah, jadi dalam tabung besar tadi ada lagi tabung kecil yang tungku di ujung dibakar, apinya ke sini kan, karena tutup apinya ke sini, terbang asap. Api dari sini gasnya ya, gasnya dari sini sehingga panas, air yang di sekeliling dia akan panas. Air, ini apinya. Nah, ini tabung gas baru pembakaran gas panas ya. Nah, ini air sekelilingnya yang biru air, yang coklat. Ini sama, tunggu pengaman ya, pakai bata tahan api supaya orang operator tidak langsung kena. Nah ini yang bergerak nih panas. Seperti apinya, ini buang ke ini. Ini bagian suplai bahan bakar tadi, pembakaran bahan bakar batu bara. Di antaranya dikasih bata tahan api ya, dari samping, dari atas, dari samping. Lihat tungkunya. Juga ke samping dulu ya. Dari depan, ini dari samping ya. Tadi kan ada dua ininya ya, dari ini tadi. Nah ya, dua pipa. Nah, ini dari samping. Pipa sejajar berarti ini ya. Sejajar. Ini lihat dari atas tadi ya. Jadi ini dia yang disebut pipa api itu seperti itu. Jadi dia masuknya api atau gas panas ya di dalam airnya. Jadi pakai metal ya. Ya, panas pipa tadi akan mengalir ke dalam air. Baru dibuang ujungnya sini. Ini dia untuk skala rendah biasanya. Air umpan tadi. Cek ini umpannya. Air yang masuk dari kondensor ya, bukan air dingin. Air dingin ini lama lagi jadi uap. Ini tidak dari depan, tidak dari samping. Karena di sejajarannya apinya sini. Tungku di ujung ya. Nah, ini adalah steam. Panas uap akan ke atas. Oke.
anti flame ini pipa yang nggak mudah berkarat gitu ya. Karena dia ini kan api yang di dalam dia, bahan bakar. Sama juga katup untuk ininya, untuk bahan bakar panasnya tadi. Jadi ada juga, sehingga dia sini adalah dry steam atau uap kering ya, gas kering lah. Ada pembakarannya. Tentu dia bercampur dengan asap ya, bahan bakar padat sih. Sama sama blow off valve tadi untuk membuang air-air kotoran dari air. Sistem buat seperti semua ya, tidak akan mengganggu nanti perpindahan panas. Lihat dari samping. Pipa minyak air, di atasnya uap. Tungkunya di ujung, makanya dia internal ya, pemanasan dalam. Ini yang bentuk dari Lancashire boiler atau boiler Lancashire ya. Lanjutkan ya. Sudah dua bentuk. Ini Lancashire sama Cochrane itu bisa digunakan untuk pembangkit uap. Nah dia stasioner ya, ya. Atau nanti untuk keperluan industri seperti pengeringan obat, pengeringan mie, makanan, tekstil. Sistem Lancashire tadi. Kemudian dari sisi outputnya tadi uap bahan asap tadi ini digunakan lagi untuk economizer. Ini adalah untuk memanaskan nanti air yang sudah berasal dari uap yang didinginkan. Uap yang didinginkan, jadi air panas kan, kemudian sebelum masuk lagi ke umpan di sini, kemudian dipanaskan lagi dengan economizer berasal dari tungku tadi, output dari tungku. Jadi dia tidak dibuang semuanya, dia digunakan juga untuk pemanasan hingga air yang masuk itu sudah mendekati mendidih. Itu cara kerjanya sama ya dengan tadi. Nah, ini sama terangannya dengan yang video tadi. Kemudian alat-alatnya atau komponen-komponennya dari boiler ini, luas permukaan persatuan volume dari bawah jauh lebih besar ya, karena di pipa yang masuk. Sepanjang pemanasannya sepanjang pipa tadi kan, pipa cukup besar. Alatannya lebih mudah, nah, kecuali nanti untuk pipa di dalamnya itu tidak semudah pipa dari Cochrane tadi ya. Lebih. Dia karena dia pembakaran tabung api dia. Kemudian ini dia cocok di mana cadangan air panas dibutuhkan besar. Yang boiler kapasitas cadangannya akan mudah memenuhi fluktuasi karena dia menggunakan sistem api ya, pipa api. Kemudian superheater ini gunanya untuk uap yang mau dipanaskan lagi ya, kemudian masuk ke dalam sistem. Kemudian efisiensi keseluruhan dari boiler itu meningkat yang lebih tinggi 80 sampai 85% jika dibandingkan dengan tadi 70% ya, 70 sampai 70%. Nah dia dan walaupun gabungan ya yang pipa apinya itu kan ada sisa dari pembakaran, sisa dari jadi asap ya. Kalau sini dia murni, beda ya, besar tabungan. Seperti untuk menghilangkan uap air dan menambah tekanan untuk ke nanti namanya ke turbin uap. Sama tadi ya. Nah ini boiler lokomotif. Nah, kalau nama lokomotif dia kan bergerak, tentu dia tidak bisa sebesar kemudian pengamannya tadi batasan api sebesar Cochrane sama Lancashire ya. Karena dia ini adalah mobile gerak. Jadi
dia juga horizontal, tidak mungkin vertikal ya, hanya akan jalan, kan vertikal akan mengganggu bagian atas jalan. Tapi dia nanti ini tidak dipergunakan lagi sekarang untuk kereta, ya. Kita gunakan diesel ataupun listrik. Tapi dia masih digunakan untuk tapi di bahan bakarnya bukan batu bara, di gas atau minyak. Yang kita lihatkan bentuk, nah ya mirip dengan yang tadi, cuman pipa-pipanya ini lebih halus. Kalau tadi kan pipa besar 2 ya, ini lebih halus, banyak pipa-pipa kecil yang banyak. Ya, untuk dari pipa api kecil ya, ini pipa api juga, cuma kecil. Sehingga nanti semakin kecil dia kan panasnya semakin mudah, semakin cepat panas. Karena dia untuk bergerak kan, bergerak dia kan lebih, supaya panasnya akan lebih cepat. Kalau tadi kan stasioner, dia hanya pipa-pipa yang pipa api yang kecil masuk ke dalam besar, apa pipa besar, chamber ya besar, pipa-pipa masuk. Mirip dengan tadi kan kecil besar ya, ini sama tungkunya di sini. Bakar di sini tentu apinya akan masuk sini. Tabung itu ya besi ya. Nah, besi ini masuk gas panas itu akan panas. Di sekeliling dia air kan, sehingga airnya akan mendidih. Nah, mendidihnya dia akan ininya tidak ke turbin dia ke piston, gerakan. Ini akan menggerakkan roda nanti dia. Kita lihat lagi simulasi videonya ya, karena akan lebih mewakili daripada lokomotif ya. Lokomotif ya. Nah, kan sekarang dia tidak ada lagi untuk ini ya, untuk kereta, tapi dia kayak kapal bawah. Sama dia memanjang juga, cuman dia nanti untuk menggerakkan roda. Yang sistem zaman dulu nih ya. Dia masukin ke tubuhnya orang. Itu bahan orang. Ini dibakar kan? Nah, ini dia ke dalam pipa-pipa halus tadi akan mengalir gas-gas panas. Bakaran inilah. Tenaganya tadi nanti disalurkan ke roda. Sama mirip dengan tadi ya. Saya teman yang banyak pipa halusnya banyak, banyak. Tadi kan 2 besar aja ya. Ini tungku nih pembakaran, asapnya masuk sini ya, gas ya, banyak lubangnya. Itu pipanya jauh lebih kecil. Nah, di dalam ini perlu air ya, sehingga dia akan lebih cepat menguap. Jadi perlu bergerak kan, jam seperti kalau air tadi. Cuma dia ukurannya lebih kecil ya. Nanti dia masuk ke roda ya. Ya, itu tadi. Masuk ke piston dia ya.
Nah, ini kalau dari sini dia mirip nanti ke diesel ya, mirip ke diesel menggerakkan piston. Nah, panas dia ke dorong piston di sini sehingga ujung piston digerakkan ke roda, sehingga roda berputar. Ini kayak pemakaiannya kayak makanya di ujung nih ya, bukan tengah. Seperti mesin jahit. Kemudian setelah tekan sini, dia akan masuk ke sini kanan balik, di sini kan ini kosong. Tekan balik. Karena panas ke sini dibalik. Kemudian masuk. Nah, ini kan, ini tutup. Kan? Begitu seterusnya panas, dia balik lagi ke sini. Panas balik lagi ke sini, dia akan kebuka, didorong lagi. Nah, itu dia sistem. Nah, hal ini nanti di kapal mirip dengan ini ya. Ini cuma untuk baling-baling kapal dia. Cuma pembakarannya bukan batu bara, gas. Nah, ini sistem lokomotif namanya ya. Ini dia mobile atau bergerak ya, bergerak kalau yang ini ya. Lokomotif itu bergerak. Ini bagian-bagiannya ya. Itu tempat pembakarannya, abu, kemudian kotak asapnya, regulator ya. Ini yang perlu separator tadi ya, karena nanti yang diperlukan adalah tekanan tinggi. Jadi nggak langsung hasil uap ini langsung ke piston atau ke generator, ke turbin ya, tapi lewat separator dulu. Separator akan memanaskan lagi sehingga uap-uap itu benar hilang dan tekanannya akan bertambah. Karena nanti dengan volume yang sama uap tadi, dipanaskan lagi dia akan bertambah, tekanan akan bertambah. Ya. Sama cerobong ya, sama. Cuma di ujungnya nanti dia masuknya ke piston ya, menggerakkan piston. Tenagannya langsung. Kalau turbin nanti kan dari turbin baru ke generator. Itu dia tiga ya bentuk daripada boiler dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan nanti bentuk boiler yang lain. Ya. Sama berokok pasti tahu ya. Nah, ini dia kecepatan dari pembangkit uapnya. Kesemukannya lebih besar ya. Cuman dia akan bergerak karena dia tabungnya banyak. Dan cuman kapasitasnya tidak sebesar Leicester atau Dakar tadi ya. Bebas dari mata ya. Mungkin kita pakai mata karena dia lokomotifnya sendiri. Memberat-beratkan saja. Sehingga mengganggu inflasi. Karena fungsinya berbeda ya. Beberapa contoh. Keluar dari lokomotif itu bisa sampai 20 bar ya tekanan. Suhunya nggak jauh beda lah ya. Sampai 300-an derajat Celcius. Nah, itu tiga bentuk daripada boiler ya. Stasioner atau diam, kemudian yang bergerak, ya, dua ya. Nanti kita lanjutkan lagi nanti bentuk lokomotif, untuk boiler-boiler yang lainnya. Nanti kita masuk ke turbinnya yang bergerak. Setelah bisa digerakkan, nanti akan kita masuk ke yang lain. Boiler. Nanti bentuknya nanti Babcock. Ini sampai sekarang nih perusahaan yang namanya Babcock ini ya masih ada, teman dia kapal deh sekarang, kapal perang. Mirip lagi dengan ya, Leicester horizontal nanti ya. Ini beberapa pembangkit nanti akan kita bahas lagi. Kemudian untuk industri, nah industri itu kan dia lebih banyak ke panasnya saja ya, bukan ke tenaganya. Nanti kita minggu depan kita bahas lagi dengan bentuk-bentuk yang lain daripada boiler. Nah, tapi nanti apanya namanya saya bilang tadi video yang ditampilkan
di YouTube kadang-kadang itu kepotong gitu ya. Makanya lihat lagi bentuk dari PDF-nya ya. Kirimkan poin-poinnya. Kalau itu kadang-kadang dipotong. Itu hak ciptanya tidak bebas ya. Kalau yang bebas nanti kepotong. Kalau video kita ambil dari tidak semuanya bisa kita jadikan lagi bisa seperti YouTube jadi potong untuk ditanya bisa kalian bagi di itunya ya di apa namanya di dalam PowerPoint atau PDF-nya. Nah sampai di sini pertemuan kita ini. Kemudian kalau ada kalian yang apa namanya kuliah hari Rabu ya itu kuliah ditiadakan hari Rabu ya makanya hari ini jadi liburannya dipindahkan ke hari Selasa. Hari Rabunya libur tidak boleh diisi karena itu libur keagamaan ya. Kalau umpamanya libur hari buruh atau apa tuh bisa kita isi karena kita online ya. Tapi karena libur apa itu keagamaan di kampus pun tidak portalnya tidak diaktifkan. Jadi kalaupun kalian ada dosen yang mau itu boleh aja kalau dengan mahasiswa ya. Cuman berita acaranya tidak bisa diisi hari Rabu mau diisi gitu ya. Silahkan untuk kuliahnya itu berita acaranya diganti. Jadi absen boleh diganti hari. Boleh diisi karena libur keagamaan itu aturan dari pemerintah. Isi yang sama kita disalahkan. Dan isi kalau diisi boleh tapi ganti harinya gitu ya untuk berita acaranya. Pelaksananya boleh tetap hari Rabu, cuma nanti berita acaranya jangan Rabu itu ditutup sama berita ya. Berita itu bukan berita dari barat ya. Kita dari kita nggak bisa mengisi. Kalau mengisi juga ganti hari gitu ya. Nah itu juga kita ini kita ketemu lagi nanti minggu depan masih mengenai boiler ya. Baru setelah boiler kita masuk ke itu namanya turbinnya ya. Turbin uap gimana? Inilah kita udah turbin kita tinggal menghubungkan motor. Setelah kuliah kita bagian pertama dari boiler ya atau pembangkit uap yang menghasilkan uap tadi ya. Nah, kita tutup kuliah kita minggu ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Untuk ini ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.